Selamat pagi. Yang kami hormati, saya baca dulu mungkin tadi belum hafal. Yang kami hormati di sini Kepala Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ataupun yang mewakili, kemudian Kepala Dinas Pendidikan, kemudian juga Kapolda atau yang mewakili, kemudian dan Lanut atau yang mewakili, kemudian dan Lantamal atau yang mewakili. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan dalam artian mewakili Panglima Kodam yang hari ini kebetulan juga ada kegiatan, sehingga kami mencoba untuk memberikan suatu kegiatan ruang diskusi pagi ini. Selagi di sini juga masih ada tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian sesuai dengan peraturan KPU, yaitu tentang jadwal dan program pemilu 2024 akan dimulai 14 Juni yang kemarin. Sudah dilaksanakan dengan program anggaran ataupun penyusunan. Ini adalah dasar, yaitu bahwa pasal 145 bahwa dalam pemilu 2004 anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilih. Kemudian kebijakan supremasi sipil mengatur tidak libatan militer dalam politik dan tercantum dalam pasal 2 huruf D Undang-Undang Nomor 34. Selanjutnya, mungkin pada pemilu-pemilu sebelumnya, di mana cara-cara berkampanye secara konvensional sering dilakukan oleh kontestan, baik calon legislatif ataupun calon kepala daerah ataupun tim sukses kepala pemerintahan presiden dalam hal ini, sehingga kami mencontohkan sedikit, ini hanya sedikit saja karena ini Bawaslu akan lebih luas bisa menerangkan bagaimana tentang pelanggaran-pelanggaran ataupun yang bersifat konvensional, mulai dari menyampaikan dukungan. Nah, ini yang tertulis di sini, ya. Nanti ini Bawaslu lebih dalam lagi. Saya hanya memberikan suatu refleksi saja tentang kampanye yang dilakukan secara konvensional. Mulai memberikan satu presentasi di mana latar belakang. Kalau kita melihat pemilu pertama tahun 1955 itu TNI Polri itu, kalau kita melihat sejarah itu, kita masih diberikan hak pilih, tapi setelah tahun 65 berakhirnya era Orde Lama, masuknya Orde Baru, maka disitulah dimulainya bahwa terjadinya difungsi ABRI pada itu. Kemudian TNI Polri tidak mendapat. Setelah berakhirnya Orde Baru ataupun jatuhnya Orde Baru, maka difungsi ABRI ataupun difungsi militer itu terhapus. Tetap tidak memiliki hak pilih, akan tetapi secara politik bahwa kekuatan TNI Polri di sosial politik tidak ada, dan mengharuskan TNI kembali kepada sikap profesionalnya, di mana TNI yang netral, tidak memihak, tidak mempunyai kekuatan politis, dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Nah, netralitas TNI ini merupakan amanah dalam Undang-Undang TNI sendiri, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Militer dalam politik melalui amatan beberapa tindakan kudeta dalam suatu sistem politik. Dalam bukunya The Soldier and State, bagaimana memformulasikan bentuk kontrol terhadap militer, yaitu subjective military control yang diterapkan oleh negara-negara totalitarian dalam relasi kekuasaan politik ataupun partai politik terhadap institusi militer. Kemudian pendapat dari Frederick Mendel-Hodgkin juga bahwa Petrorianisme yang dikemukakan dalam edisi Encyclopedia The Social Science tahun 33. Suatu kata yang sering dipakai untuk mencirikan suatu situasi di mana militer melaksanakan kekuasaan politik yang otonom di dalam masyarakat. Jadi Petrorianisme ini adalah makanya disambungkan sini satu kata. Petrorianisme itu adalah intervensi militer dalam kehidupan politik sipil.